Shalom saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam seluruh kehidupan kami. Hari ini Tuhan, biar kiranya Engkau menyatakan apa yang menjadi kehendak hati-Mu, kerinduan-Mu Tuhan, di dalam hati setiap kami. Apa yang Kau inginkan Tuhan biar boleh tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami bisa boleh mengatasi setiap ketakutan, mengatasi setiap masalah yang ada dengan kepercayaan penuh kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, supaya hamba bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dengan jelas dan bisa dimengerti oleh semuanya. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini, saudara, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana mengatasi ketakutan. Seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa dunia sedang dilanda virus corona. Semua semua terkena virus ini. Nah, saudara, ada sesuatu yang lebih berbahaya lagi dibandingkan dengan virus corona itu sendiri, saudara. Bahwa memang virus corona itu menyebabkan begitu banyaknya kematian di mana-mana, tapi ternyata ada sebuah hal yang lebih bahaya lagi yang kita tanpa sadari kita sedang mengalaminya atau kita sedang melakukannya bahkan. Virus yang lebih berbahaya dari virus corona itu sendiri adalah virus yang bernama ketakutan. Ada sebuah ilustrasi yang pernah saya baca, saudara, yang kemudian menceritakan begini. Suatu hari ada malaikat kematian yang kemudian bilang bahwa aku akan membawa kematian lewat sebuah virus dan akan membuat kematian sekitar 10.000 jiwa. Ya. Jadi aku akan bawa virus, aku bawa sakit penyakit untuk membunuh 10.000 jiwa. Tapi kemudian setelah dia kembali, saudara, kemudian malaikat yang lain bertanya, kenapa kok kamu berkata katanya 10.000 jiwa yang meninggal? Tapi kenapa ternyata kabarnya ada 50.000 jiwa yang meninggal? Ya. Kemudian malaikat kematian itu kemudian menjawab. Ya. Dia menjawab katanya, saya memang membunuh 10.000 jiwa karena virus atau sakit penyakit yang saya bawa. Tapi 40.000 jiwa yang lain itu adalah mati karena ketakutan. Nah, dari ilustrasi ini, saudara, kita bisa melihat bahwa ternyata ada hal yang lebih berbahaya lagi yang mengancam kita selain virus corona. Sekali lagi, memang virus corona itu membunuh begitu banyak orang. Tapi hal yang perlu kita sadari dan kita waspadai bahwa ada sebuah hal yang lebih berbahaya lagi yang bernama ketakutan. Bahwa selama kehidupan kita, saudara, bahwa orang-orang itu senantiasa diliputi oleh ketakutan. Ada orang yang takut soal kehidupannya, bagaimana perekonomian, bagaimana apakah mereka bisa makan, mereka bisa minum, apa yang mereka bisa lakukan. Ada orang-orang yang takut soal masa depan. Ada orang-orang yang takut soal kesehatan, khususnya hari-hari ini. Takut soal kematian. Begitu banyak orang-orang yang dilanda oleh ketakutan dengan alasan yang berbeda-beda. Ya. Dan bahkan ternyata ketakutan yang tertinggi, sebetulnya ketakutan yang terutama adalah ketakutan karena dia tidak mengalami kasih. Nah, oleh sebab itu hari ini saya akan menyampaikan beberapa kebenaran dari firman Tuhan tentang ketakutan, saudara. Mari kita baca di Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Saya bacakan buat saudara. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun,
mengardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, dalam perikop ini, saudara, kita bisa melihat bahwa ada beberapa kebenaran yang kita bisa lihat di dalam perikop ini. Nah, di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41 ini, saudara, ada sebuah peristiwa yang mungkin kita sering kali baca, kita sudah dengar beberapa khotbah yang lain. Tapi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang lain dari perikop ini. Waktu itu, saudara, ada sebuah peristiwa di mana Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang. Ya. Mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang, mereka kemudian naik perahu. Singkat cerita, kemudian datanglah taufan, ya, datanglah angin ribut, dan kemudian dikatakan bahwa Yesus sedang tidur di buritan. Ya. Inilah peristiwa yang terjadi, saudara. Ada angin ribut, ada taufan yang melanda, dan kemudian apa yang terjadi? Yesus tidur. Dan reaksi murid-muridnya pada waktu mereka menjumpai Yesus tidur adalah sebuah reaksi yang sangat mengejutkan. Karena kemudian murid-muridnya berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli bahwa kita binasa?" Ya. Ini sebuah reaksi yang mengejutkan, saudara, bahwa murid-muridnya itu sudah bersama-sama dengan Yesus. Dan bahkan di ayat-ayat sebelumnya, dikatakan Yesus sudah melakukan banyak mujizat dan yang murid-muridnya melihat dengan mata kepala sendiri. Ya. Murid-muridnya melihat Yesus menyembuhkan mertua Petrus, murid-muridnya melihat Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka sudah lihat banyak mujizat, tapi begitu masalah datang, begitu angin taufan gelombang datang dalam kehidupan mereka, maka tiba-tiba mereka seolah-olah tidak mengenal siapa Yesus. Ya. Oleh sebab itu, kebenaran yang pertama tentang ketakutan yang saya mau sampaikan adalah begini, bahwa ketakutan itu menyebabkan seseorang itu bisa mengalami amnesia rohani. Ya. Karena orang itu takut, dia lupa. Ya. Saya pakai kata amnesia rohani karena begini, saudara. Murid-muridnya sudah melihat mujizat yang Yesus lakukan. Bahkan kalau kita mau lihat, ditarik ke belakang, bahwa ternyata bangsa Israel pun juga memiliki sikap yang demikian. Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka melihat mujizat yang begitu luar biasa. Laut terbelah, mana turun, kemudian banyak perkara-perkara ajaib. Mereka menang perang dengan cara yang ajaib. Tapi toh, endingnya setiap kali mereka menghadapi masalah, mereka selalu merasa bahwa Tuhan tidak beserta dengan mereka. Tuhan hendak menghukum mereka. Tuhan jahat. Tuhan gak adil. Itu yang dialami, saudara. Jadi ternyata banyaknya mujizat itu tidak menentukan dalamnya pengenalan akan Tuhan. Ya. Jadi begitu menghadapi masalah, coba kita mulai review sedikit. Begitu kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, apa yang menjadi reaksi dalam kehidupan kita? Apakah kita tetap bisa tenang? Atau jangan-jangan bahkan kita juga memiliki reaksi yang sama seperti murid-murid Yesus yang berkata, "Guru, engkau tidak peduli." Mereka menuduh Yesus bahwa Yesus tidak peduli dengan kehidupan mereka. Mulai amnesia rohani. Banyak perkara dalam kehidupan kita, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kadang-kadang akhirnya membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan di masa-masa yang lampau, saudara. Ini yang berbahaya, karena akhirnya, saudara, masalah memang dibuat sebetulnya untuk menunjukkan sesuatu. Kalau iblis memakai masalah dengan tujuan menjauhkan kita dengan Tuhan, dengan sebuah tujuan mengaburkan pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga begitu masalah datang, kita merasa Tuhan itu nggak baik dalam kehidupan kita. Tuhan itu nggak peduli dalam kehidupan kita. Padahal kasih-Nya itu begitu besar dalam kehidupan kita. Jadi ternyata ini bahaya yang pertama dari ketakutan. Ketakutan membuat kita amnesia rohani.
Yang kedua, saudara, apa kebenaran tentang ketakutan? Ketakutan itu disebabkan karena fokus dan kepercayaan yang salah. Ketakutan itu disebabkan karena fokus dan kepercayaan yang salah. Ya. Saudara, antara ketakutan dan iman punya cara kerja yang sama. Ketakutan itu adalah percaya segala sesuatu yang buruk pasti terjadi dalam kehidupan mereka. Sedangkan iman adalah percaya bahwa segala sesuatu yang baik pasti terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi dasar ketakutan dan dasar iman adalah sama, yaitu percaya. Ya. Tapi masalahnya, ketakutan adalah kepercayaan yang salah. Sedangkan iman adalah kepercayaan yang benar akan Tuhan. Nah, ketakutan itu disebabkan karena fokus atau kepercayaan yang salah. Kita mulai fokus, murid-muridnya mulai fokus pada waktu mereka berjalan, mereka berlayar, saudara. Kemudian angin taufan melanda. Akhirnya mereka mulai takut karena mereka fokus kepada masalahnya, kepada anginnya. Di dalam peristiwa yang lain, peristiwa pada waktu Petrus berjalan di atas air, kita juga bisa melihat hal yang sama, saudara. Pada waktu itu Yesus berjalan di atas air, Yesus ada di atas air, sama keadaannya, ada angin datang, gelombang datang, dan begitu bahayanya mereka mengalaminya, saudara, dan mereka juga mengalami ketakutan. Tapi kemudian ada peristiwa yang berbeda. Petrus berkata, "Guru, kalau engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air." Dan Yesus bilang, "Berjalanlah." Kemudian Petrus bisa berjalan di atas air. Saudara, luar biasa sekali mujizatnya. Walaupun Petrus nelayan, jelas Petrus tidak bisa berjalan di atas air. Tapi pada waktu itu Petrus bisa berjalan di atas air. Itu sebuah mujizat yang luar biasa. Itu diawali dari kepercayaan. Tapi masalahnya adalah pada waktu angin datang, gelombang datang, saudara, kemudian firman Tuhan berkata ketika Petrus merasakan angin yang semakin kencang, gelombang yang semakin tinggi, maka firman Tuhan berkata, "Takutlah Petrus dan tenggelamlah ia." Ketakutan itu disebabkan karena fokus yang salah. Petrus fokus kepada masalahnya, Petrus fokus pada gelombang, pada angin yang kencang, sehingga tenggelamlah dia. Padahal sebelumnya dia bisa berjalan di atas air. Jadi puji Tuhan, Alkitab mencatat pada waktu kemudian Petrus memandang Yesus, fokus kepada Yesus, dan kemudian Petrus berkata, "Guru, tolonglah aku." Maka kemudian akhirnya, karena Petrus berkata seperti itu, Yesus menolong. Saudara, ketakutan seringkali membuat kita, itu disebabkan karena fokus yang salah. Kita lebih fokus kepada masalah yang kita hadapi. Kita lebih fokus pada keadaan yang kita alami dibandingkan fokus kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan kedua, firman Tuhan berkata, "Marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita." Jadi hal yang merintangi kita ada beban dan dosa. Nah, beban itu bicara soal masalah. Beban itu bicara soal hal-hal berat yang kita alami, saudara. Tapi, saudara, dikatakan itu begitu merintangi kita. Beban dan dosa begitu merintangi kita. Pada saat kita fokus kepada beban kita, pada saat fokus kita kepada dosa-dosa yang merintangi kita, maka kita akan mengalami keterpurukan. Tapi Ibrani 12 ayat 2 berkata, "Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus." Fokus kepada Yesus, saudara. Jadi, ketakutan itu disebabkan karena fokus yang salah. Kita fokus kepada masalah kita, tapi kita nggak fokus kepada Yesus. Itu kebenaran yang kedua tentang ketakutan. Kebenaran yang ketiga tentang ketakutan adalah ketakutan itu melenyapkan kekuatan. Makanya nggak heran pada waktu orang dilanda ketakutan, orang tersebut merasa tidak berdaya dalam kehidupannya. Mereka merasa tidak berdaya. Murid-murid Yesus, 3 di antara murid-murid Yesus adalah nelayan-nelayan
yang ahli sebetulnya. Ya. Mereka sudah biasa harusnya menghadapi badai, mereka seharusnya sudah terbiasa menghadapi Danau Galilea, itu adalah tempat sehari-hari mereka, mata pencarian mereka tentunya adalah nelayan, maka mereka seharusnya sudah mengenal medan. Mereka seharusnya punya kemampuan yang cakap untuk mengatasi medan yang ada. Tapi apa yang terjadi? Begitu ketakutan melanda kehidupan mereka, maka lenyaplah kekuatan mereka. Segala kemampuan yang mereka miliki itu seolah-olah lenyap. Dan mereka bahkan akhirnya menuduh Yesus. Yesus tidak peduli. Mereka mengandalkan Yesus, yang notabene Yesus itu tukang kayu sebetulnya. Itu kalau kita bicara soal profesi. Mereka nelayan, tapi mereka nggak bisa mengatasi badai yang ada. Padahal mereka harusnya ahli. Itulah dasarnya, saudara, bahwa ketakutan itu melenyapkan kekuatan. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, yang pertama, firman Tuhan berkata, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan timbul masa yang sukar. Kata masa sukar berasal dari kata kalepos yang mengandung dua arti. Arti yang pertama adalah posisi yang digeser sampai jatuh. Tetapi arti yang kedua adalah kekuatan yang dilemahkan. Jadi memang masa sukar itu iblis bertujuan memberikan masa-masa sukar itu untuk melenyapkan atau melemahkan kekuatan kita. Ini yang juga berbahaya, saudara, bahwa ternyata ketakutan kita itu melemahkan kekuatan yang kita miliki. Ya. Jadi itulah 3 kebenaran tentang ketakutan. Yang pertama, ketakutan menyebabkan amnesia rohani. Yang kedua, ketakutan itu disebabkan karena fokus dan kepercayaan yang salah. Yang ketiga, ketakutan itu bisa melenyapkan kekuatan. Tapi puji nama Tuhan, saudara, saya juga akan memberikan 3 kebenaran bagaimana kita bisa mengatasi ketakutan yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita buka di 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Ya. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Nah, jadi dasar ini kita harus pegang baik-baik, saudara. Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Bahkan di dalam Alkitab ditulis kata jangan takut ditulis 366 kali. Artinya setiap hari dalam kehidupan kita, Tuhan berkata jangan takut. Karena seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa ketakutan itu menyebabkan dampak yang begitu parah dalam kehidupan kita. Sebaliknya, Tuhan itu memberikan roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Mari kita lihat satu persatu, saudara. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau kita takut, kita tidak sempurna dalam kasih. Saudara, firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kasih, saudara. Apa maksudnya, saudara? Bahwa kalau kita memiliki pengalaman, kita mengenal Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Seharusnya tidak ada ketakutan dalam kehidupan kita. Tuhan sering mengajarkan kepada kita, belajarlah kepada anak kecil. Apa yang kita perlu pelajari dari anak kecil? Anak kecil itu sangat percaya ya, bahwa orang tuanya itu mengasihi mereka. Ya. Dia nggak pernah ada keraguan, dia nggak pernah ada ketakutan. Bahkan begitu dia takut, dia tahu dia harus berlari kemana. Sebagai contoh, saudara, suatu kali, nggak tahu memang dari kecil anak-anak kita itu kadang suka ditakut-takutin. Ya. Sehingga suatu kali anak saya pernah datang kepada saya malam-malam bilang minta diantarkan ke kamar kecil. Ya. Saya tanya, kenapa kamu nggak ke kamar kecil sendiri? Dan dia katakan takut. Ya. Saya nggak tahu dia dapat dari mana soal ketakutan itu. Tapi kemudian akhirnya saya antarkan dia ke kamar kecil.
Kemudian saya lontarkan satu pertanyaan ini, sekarang kamu takut apa enggak? Dan dia katakan, tidak. Dan saya tanya, kenapa kamu enggak takut? Dia bilang, kan ada papa. Ya. Waktu dia berkatakan ada papa, saudara, saya mendapat sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Kalau kita percaya bahwa kita punya Bapa di surga yang selalu menyertai kita, yang selalu menolong kita, yang selalu mengasihi kita, seharusnya nggak ada ketakutan. Ketakutan kita disebabkan karena kita nggak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Bahkan dia rela berkorban buat kita. Dia tidak menyayangkan nyawanya sendiri karena dia sangat mengasihi kita, saudara. Oleh sebab itu kalau kita takut, sebetulnya itu adalah sebuah bukti bahwa kita tidak percaya akan kasih-Nya. Ini yang kita harus hati-hati, saudara. Begitu kita takut, kita khawatir, sebetulnya kita sedang berkata kepada Tuhan secara tidak langsung bahwa saya tidak percaya kepada Tuhan. Makanya di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-32, firman Tuhan berkata, semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, ternyata ketakutan dan kekhawatiran, karena perikop di Matius pasal 6 ayat 25 itu berkata tentang kekhawatiran. Saudara, ternyata ketakutan dan kekhawatiran dipandang Tuhan sebagai bangsa yang tidak mengenal Allahnya. Jadi memang saudara, ketakutan pertama kali datang itu wajar terjadi. Tapi kalau kita terus-menerus dilanda ketakutan, itu adalah bukti bahwa kita tidak percaya akan kasih-Nya. Seseorang yang percaya kalau Tuhan mengasihi dia, pasti tidak akan mengalami ketakutan dalam kehidupannya. Karena kita percaya bahwa kalau Tuhan mengasihi, ada sebuah istilah yang begitu luar biasa. Tuhan itu bukan hanya mampu, tapi dia juga mau. Dan juga dia tahu. Ya. Dia mengasihi dan dia juga mampu melakukannya, mampu menolong kita, mampu memberkati kita, mampu menyertai kita. Sebab itu nggak ada alasan buat kita untuk kita takut kalau kita benar-benar mengalami kasih-Nya. Kalau kita benar-benar menyadari kasih-Nya dalam kehidupan kita. Yeremia pasal yang ke-31 ayat 3 berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan akan melanjutkan kasih setiaku turun-temurun. Saudara. Yesus mengasihi, Tuhan mengasihi dengan kasih yang kekal. Artinya kasih-Nya tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Kalau kita pernah mengasihi seseorang, kita pasti tahu maksudnya. Karena saya mengasihi anak saya akan habis-habisan melakukan apa saja buat anak saya. Bahkan nyawa saya sendiri pun saya akan korbankan. Dan Tuhan kita sudah membuktikan hal itu. Betapa besarnya kasih-Nya dalam kehidupan kita. Sehingga dia mengorbankan nyawanya. Jadi alangkah menyedihkannya kalau kita masih meragukan kasih-Nya sementara dia sudah mengorbankan nyawanya buat kita. Oleh sebab itu kekuatan pertama, senjata pertama untuk melawan ketakutan adalah kasih. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Yang kedua, Tuhan bukan hanya memberikan roh yang membangkitkan kasih, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Kalau tadi ketakutan itu melenyapkan kekuatan, tapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Memang, saudara, akhirnya jelas bahwa kekuatan kita hanya berasal dari Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Dasar dari ketakutan kita adalah karena kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita lebih percaya pada kenyataan yang ada. Makanya firman Tuhan berkata di Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan orang lain, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, menaruh kekuatannya kepada Tuhan. Tuhan membangkitkan kekuatan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau sadarkan dalam kehidupan kita, saudara. Bahwa di dalam diri kita itu ada kekuatan yang tidak terbatas. Pada waktu Yesus naik ke surga, Yesus berkata begini, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara,
Firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan Roh Kudus itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita. Kata kuasa berasal dari kata dunamis, yang artinya kekuatan yang meledak-ledak, tapi juga berarti ability atau kemampuan atau kekuatan. Itu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kekuatan untuk menghadapi ketakutan, kekuatan untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Sehingga firman Tuhan berkata, roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Tuhan sudah memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Makanya kita harus percaya. Dan kekuatan itu bisa dilontarkan dengan perkataan kita. Kuasa itu bisa dilontarkan dengan perkataan kita. Perkataan kita itu mengandung kuasa. Perkataan kita mengandung kekuatan. Makanya iblis nggak mau kita menyadari hal yang benar ini. Dia nggak mau kita menyadari bahwa di dalam diri kita ada kekuatan yang tidak terbatas. Bahwa bersama dengan dia, kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Kita bisa mengatasi setiap ketakutan yang ada. Coba saudara mulai renungkan hari-hari ini. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita? Apa yang kita sudah alami? Kemenangan demi kemenangan yang sudah kita lewati di masa-masa lampau. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Waktu Daud menghadapi Goliat, sementara semua orang mengalami ketakutan, Daud berkata begini, bahwa dulu Tuhan itu telah menolong saya melawan singa dan beruang. Sekarang pasti Tuhan tolong saya melawan Goliat. Daud punya kekuatan. Daud tahu bahwa kekuatan dia berasal dari Tuhan. Karena Tuhan yang akan memampukan dia untuk berperang. Maka saudara, jangan takut. Di dalam dirimu ada kekuatan yang tidak terbatas. Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah Tuhan tidak pernah memberikan roh yang membangkitkan ketakutan. Tapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah sound mind atau disiplin atau kekuatan, ketertiban di dalam pikiran. Seorang penulis buku, Joyce Meyer, pernah berkata, pikiran adalah medan perang. Ketakutan itu berawal dari pikiran kita, menyerang pikiran kita, saudara. Makanya jangan biarkan pikiran kita itu diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Hari-hari ini, saudara, WHO itu pernah memunculkan sebuah penyakit yang baru yang namanya infodemik. Infodemik itu adalah penyakit yang disebabkan karena informasi yang berlebihan. Akibat dari banyaknya informasi yang berlebihan, akhirnya kita jadi nggak bisa mengambil keputusan dengan baik. Kita memiliki persepsi yang salah, akhirnya bertindak yang salah. Ada begitu banyak info di luar sana, sehingga menimbulkan ketakutan dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan berkata, di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang baik, semua yang manis, semua yang patut dipuji, semua yang sedap didengar, itu pikirkanlah semuanya itu. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kalau kita isi dengan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya, maka ketakutan jelas akan menguasai kita. Tapi kalau kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu ya dan amin. Maka kita akan bisa mengatasi semua ketakutan yang ada, yang bersumber dari pikiran kita. Pikiran ini medan perang. Apa yang kau isi dalam pikiranmu, itu menentukan reaksi dan tindakanmu. Kalau kita isi dengan firman Tuhan, begitu masalah datang, Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kalau iblis mulai membuat kita ragu-ragu akan masa depan kita, Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak pernah hilang. Firman Tuhan inilah yang akan menghancurkan setiap ketakutan-ketakutan yang ada dalam kehidupan kita. Makanya isi pikiranmu, tertibkan pikiranmu dengan firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara, di akhir sesi ini saudara, saya mau menyampaikan bahwa kita nggak punya alasan untuk takut. Karena kita punya Tuhan
yang sudah memberikan roh, yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Dan saya percaya kita bisa melewati semua badai yang ada, khususnya badai corona ini. Dan kita akan melihat betapa dahsyatnya, betapa hebatnya Tuhan yang kita sembah. Dan saya akhiri dengan satu firman Tuhan di Daniel 11 ayat 32, firman Tuhan berkata, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ya. Dasar dari semuanya ini adalah begini. Kalau kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, maka kita akan tetap kuat dan bertindak. Maka ketakutan akan hilang dari dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya kita memiliki kekuatan dari Tuhan. Supaya Tuhan mengaruniakan kasih, kekuatan, dan firman Tuhan bisa hidup dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Biar hari-hari ini Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah masalah yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Di tengah ancaman-ancaman, di tengah badai yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, biar kami bisa melihat dan kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan. Bahwa Engkau memberikan kami roh, kasih, kekuatan, dan ketertiban dalam pikiran kami. Untuk mengatasi setiap ketakutan yang ada. Dan kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Bahwa kami akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Oleh sebab itu, kami berdoa buat setiap orang-orang yang mendengarkan pesan ini Tuhan. Biar kekuatan dari Tuhan, kekuatan yang tidak terbatas itu, boleh turun atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Menjadikan kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Terus berbicara buat setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.